25 tahun ini sumpahnya aja nih teman-teman. Iya, sumpahnya aja. Kalau proses boleh dari umur berapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ya, mungkin yang menghantui pikiran-pikiran dari teman-teman kita, sobat-sobat kepo nih Mas. Kalau Ya. kita sebut penonton setia kita nih, Ya. sobat kepo gitu ya Mas. Ya. Nah ini yang menghantui di pikiran mereka pasti tentang administrasi Mas. Iya, jelas itu. Iya, tentang administrasi yang ya syarat-syarat administrasi ya ketika kita ingin menjadi advokat itu gimana sih ribetnya gitu. Oh iya. Kalau saya administrasi kan ada dua. Administrasi terkait dengan persyaratan sama keuangan. Kalau persyaratan advokat itu ada keterangan dari kepolisian dan keterangan tidak pernah dipidana dari PN. Itu dari administrasi itu kan ada itu kan. Terus ada ibaratnya kan bagaimana advokat itu sebelum dilantik itu berkelakuan baik lah dengan adanya SKCK, dengan adanya tidak pernah dipidana oleh putusan oleh pengadilan negeri dari itu kan menunjukkan bahwa sebelum masuk di sumpah itu kan harus benar-benar clear namanya kan, tidak pernah kasus hilang lah bagaimana atau apa atau tidak ya kita enggak lah enggak masuk pada pidana itu kan sebagai guyon aja Masih aman ya Mas? Aman. Jadi kalau masih ketilang itu boleh. insya Allah masih bisa ikut ya di blacklist dalam nama yang ada di PN itu kan ada namanya yang tidak pernah kasus apalah itu tipiring atau tidak pidana berat itu kan ada, tapi kalau tilang ya itu tidak semua insya Allah oleh itu. Kalau tilang dimasukkan itu ya saya nggak bisa itu kan pernah ketilang kan. Iya. Ya itu jadi di PN itu sudah ada namanya kan, atau mungkin nggak salah apa yang saya juga belum tahu. Yang jelas keterangan itu digunakan untuk syarat untuk sumpahnya. Kalau sudah kalau sudah semuanya sudah sampai ending fix itu harus ada keterangan kesehatan. Kepolisian langsung jadi Polres, nggak boleh jadi Polsek. Itu kalau dari administrasi yang lain foto ya biasa kan standar per kali itu. Nah, ini yang mungkin tanyakan adalah biayanya berapa sih sampai jadi pengacara itu diserahkan masing-masing pada OA-nya masing-masing. Oh, berbeda setiap Beda-beda. OA-nya. Kan ada OA ada banyak Pak ya. Mungkin ketahuinya ada Peradi, ada APSI, ada Ikradin. Ada sekarang ada PPKHI, ada yang terbaru ada Ferrari, ada semakin banyak muncul organisasi advokat yang ya baru-baru lah. Itu masing-masing. Kalau pengalaman dulu saya di PKPA dan itu setiap tahun biasanya naik enggak? Juga tergantung kebijakan masing-masing OA-nya. Kalau dulu saya PKPA ikutnya Peradi itu di OSM itu 5 juta untuk bayar biaya sekolahnya lah atau pendidikan. Itu sampai akhir tuh ya? Belum. Oh, belum. Ini tahap dulu. Oke. Biar gak kaget. Sekolah 5 juta itu dengan tempuh 2 bulan itu Pak ya. Saya kan awal itu kan berangkat Jumat 1 minggu lah. Itu dengan 19 materi atau 19 SKS lah dengan undang-undang. Itu baru untuk membayar itu dulu. Untuk PKPA 5 juta. Terus saya kan nggak langsung itu Mas, nggak langsung ke ujian. Iya. Ujian balik lagi nanti. Karena ujian balik lagi saya belum punya uang. Saya pending setahun kemudian udah punya uang nih. Jadi PKPA saya itu tahun 2018 awal. Baru sumpahnya tahun 2019 masalah. Setahun kemudian saya nyari uang lagi untuk bayar UPA. Dan UPA itu ujian profesi advokat. Saya pilih yang murah. Jadi walaupun saya ikutnya PKPI-nya Peradi, saya upahnya adalah APSI. Ya, jadi nggak harus mutlak ya bekerja mutlak sih ya, harus kalau Peradi ya Peradi sampai akhir kan. Saya lebih realistis. Kebetulan itu murah, ya kan? Yang upahnya itu murah. Upahnya itu sekitar 1.750.000 lah, berapa lah.
yang lain kan berapa. Jadi kayak mungkin itu karena pertimbangan murah juga kan, karena juga pertimbangan karena satu tim itu ternyata sudah banyak pelatih. Ya, coba saya ingin beda kan, beda A untuk tujuannya apa? Karena APSI itu di sini belum belum punya DPC, mungkin ada potensi seperti itu untuk membentuk DPC di bahasanya kan bahasa komunis adalah bahasa lebih gampangnya disebut sebagai diaspora kader yang ada di tim saya itu. Ya, jadi dari itu terus belum selesai ada bayar lagi, bayar sumpahnya. Nah, sumpahnya itu saya bayar 5 juta. Jadi berapa? 5 juta tambah 1.750 tambah 5 juta lagi sama total ya minimal sampai bahkan kalau mau dihitung sampai ngekos sama transport itu mungkin ya sampai 15 juta. Panjang ya. Transport asimilasi begini kalau zaman sekarang mungkin referensi bayar berapa ya mungkin kalau sekarang 15 juta masih bisa dengan asumsi 5 juta PKPA, 5 juta upah, 5 juta untuk sumpah. Itu jauh kalau 5 juta sekarang murninya sudah masih masuk lah. Tapi nggak tahu kalau angkatan yang dengan ini ikut itu sudah 20 juta. Wah. Tapi feedbacknya kita juga ada sih Mas ya, bahasanya sebanding dengan apa yang telah kita keluarkan gitu. Kalau itu mengalir Mas. Kebetulan kan saya juga ikut dari beberapa lembaga hukuman. Ada LBH Ansor, ada Ta'atul Office, Kajen, sebagainya. Jadi kan karena memang motivasi saya juga didorong oleh senior saya kan, Mas Farudin, Mas Kapa, juga sebagainya. Jadi kan saya itu tinggal karena berangkat PKPA, nah gitu kan, ujian, bener aja kan. Nah sampai sekarang pun saya sudah masuk tim 6 advokat itu kan, semua yang dari tim itu kan ada. Kalau yang masuk di advokat LBH Fakultas Syariah itu ada 4 orang. Karena itu ada sekuni LBH kan, ada sekuni alumni sendiri kan. Jadi hanya 4 orang, saya, Mas Kafa, Farudin, sama Jerry. Itu kalau yang turun dari advokat LBH Fakultas Syariah yang Pekalongan. Kalau LBH Ansor itu bisa masuk non dari Fakultas Syariah, itu bisa gabungin, bisa. Kalau terkait feedback ya mau nggak mau harus ada. Sudah. Makanya kan kita harus dua berpikir. Ada berpikirnya kita idealis sebagai aktivis pergerakan dengan adanya prodio atau katakanlah orang yang mampu kita dampingi. Kita juga nggak bisa menafikan untuk realistis. Iya. Ya, betul nggak Mas? Iya betul Mas. Ya makanya kita harus imbang. Jangan semuanya kita terlalu realistis. Harus enggak. Makanya kita saya masuknya di LBH Ansor. LBH Ansor kan gratis itu benar-benar gratis dengan catatan punya SKTM jangan tidak mampu atau sejenisnya itu bisa kita klaimkan lah dengan berbagai cara kan kita kerjasama dengan link dari Sekda Kabupaten, Biro Hukum atau itu kan kita ada akses ke situ itu untuk apa? Untuk masyarakat tidak mampu juga masyarakat yang punya keterbatasan fisik kemarin juga masih ada masuk itu masyarakat Kabupaten Pekalongan yang tunawicara itu kita dampingi menggunakan TOK LBH Ansor. Selain itu yang idealis kita juga punya TOK realistis artinya kita punya FBA lain namanya Ta'atul Office. Ta'atul Office itu memang yang benar-benar mungkin berbayar murni profit lah. Kalau yang LBH Ansor itu memang murni untuk bahan hukum untuk tidak mampu itu dengan SKTM tadi kan. Nah, jadi kita namanya itu Mas, kita mau idealis terus sulit kan? Iya. Kalau terlalu idealis terus perut akan menangis kan? Iya betul. Tapi kalau kita terlalu realistis, saya berpikir saya itu kan dulu kan dedikannya pergerakan, dedikannya HMC, sudah biasa sosial. Itu mana jiwa-jiwa empati saya terhadap masyarakat yang tidak mampu. Makanya saya benang di dua bagian, lembaga yang idealis sama lembaga yang jalan semua. Ada kalanya kita memberikan advice gratis masyarakat, ada kalanya membayar. Itu
Seimbang ya. Seimbang, kalau nggak imbang perutnya menangis mbak. Terlalu idealis kan menangis perutnya. Iya. Jadi begitu ya sahabat kepo, dan nanti kan udah ada ini ya, pertanyaan-pertanyaan udah dijawab nih. Nah, kemudian mungkin pertanyaan yang sering kali dilontarkan oleh sahabat-sahabat kepo ini mengenai tanggung jawab apa sih mas yang ada di advokat ini? Tuh. Tanggung jawab moral ada, jelas kan kita kan ada sumpahnya. Jelas sumpahnya sama dakwah kita. Dengan sumpah itu kan, nah itu sumpah itu baiat organisasi, nah itu ikrar. Itu kan fungsinya kan untuk mengikat moral. Nah itu sumpah dengan jadi PKD sebagainya lah. Nah itu apapun sumpah kita, nah itu sumpah profesi atau lain kan sebenarnya kan itu kan ikatan moral kita pada Tuhan Yang Maha Esa kan. Nah itu bentuknya sumpah, ikrar atau baiat, itu kan sama-sama ikatan batin kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikatan moral kita termasuk itu salah satunya adalah pengejawantahan adanya pendampingan hukum gratis pada yang tidak mampu. Dan advokat itu bisa menolak perkara atau klien yang sekiranya kita tidak bisa menangani, itu bisa menolak. Jadi tidak sok wis pokoknya biar kabeh. Itu punya hak untuk menolak. Iya. Kalau itu ternyata bertentangan dengan hati nurani atau kita nggak bisa, nggak mampu menangani, itu justru disebutkan seperti itu. Jadi jelas tanggung jawab moral ada. Saya sering dengar lagunya Ansor kan, tegakkan yang adil. Tegakkan yang adil semua itu slogannya kan, atau mungkin yang saya pakai ini kan ya jajah ziarah lalu. Ini yang slogan-slogan ini kan yang sudah menjadi konsumsi publik ya, terutama di masa hukum kan artinya moralnya itu kan tegakkan keadilan walaupun melanggar itu akan runtuh. Itu ya menjadi motivasi dan menjadi tanggung jawab moral sebagai advokat seperti itu mas. Jadi tidak perlu terkait dengan materi yang kita dapatkan, tapi kepuasan batin kita ketika mendampingi orang-orang yang tunawicara, mendampingi orang-orang yang mampu dengan KTM. Bahkan pernah saya di tanda terima kasihnya sesuai dengan kearifan lokal. Apa tuh? Ada yang bawa apem, terus ada yang bawa Panenggara, itu bawanya Ustaz Panenggara. Itu bagi saya terenyuh mas. Karena apa? Karena kan benar-benar menandakan kurangnya kan dari segi apa kan. Itu. Jadi kan dengan adanya tanda terima kasih seperti itu bagian dari satu hal yang tidak kita lupakan, bahwanya Ustaz dari Panenggara berangkat lulus. Itu yang menjadikan kita ya sebagai motivasi bahwa oh ternyata memang benar-benar ada. Karena kan undang-undang dasar kan mengatakan bahwa semua orang diberi sama dengan hukum. Nah itu seperti itu. Kalau tugas-tugas rinci dari seorang advokat itu gimana sih? Kalau kan teman-teman pasti taunya kayak advokat cuma ngebantu, tapi kayak nggak tahu nih sebenarnya kayak tupoksinya dari advokat itu ada dua mbak. Ada kalanya kita pendampingan litigasi dan non litigasi. Litigasi itu di pengadilan. Kalau non itu kan berarti kan pendampingan mediasi. Katakanlah ada kasus penipuan, itu kan nggak harus langsung masuk pada ranah litigasi di kepolisian lah, itu apa atau sampai pengadilan nggak harus seperti itu kan. Jadi harus diselesaikan dulu di minimal kan di desa kan ada namanya Bantuin Kamtipmas, atau mungkin selain non litigasi ada namanya penyuluhan hukum. Kemarin saya melakukan penyuluhan tentang undang-undang ITE di MBCN Wonosobo terkait fokusnya pada ibu jamaah yang muslimat tadi kan, muslimat itu kan dianggap rentan untuk terpapar atau katakanlah melanggar undang-undang ITE. Kayak gitu kan, yang sekarang kan sudah punya sosmed kan sudah merajalela kan. Itu yang menggunakan background MBH. Kalau advokat yang tidak punya MBH terus hanya individu itu nggak bisa seperti itu. Karena tanya saya sampai tahapan pada saya kan saya jawab sesuai dengan apa adanya. Yeah. Saya memang advokatnya Ansor, advokatnya Ta'adul, program kerjanya seperti itu. Katakanlah ada yang kalau pengadilan, kebetulan karena saya di Kajen, karena dekatnya PA, berarti ngurusi wong ondol-ondol gitu. Tapi tidak kemungkinan juga ada yang masuk barusan saja ada kasus penipuan
penipuan apa namanya, jual beli online di Facebook, singkat cerita ada yang jual apa namanya, jual beli di Facebook, itu ketipu sekitar 9 juta. 9 juta itu ya itulah, itu karena kebutuhan orang itu atau mungkin karena ada proses psikologis ya, nggak tahu juga, ininya terperdaya. Nah, makanya tadi saya nggak telat karena tadi saya nggak di Polres dengan murni, bukan sama pengacara sebenarnya, bukan teman lah. Jadi di Polres apa dilakukan? Karena kan tadi kan screenshot dari cakapan dari awal sampai akhir ya, terus membuat STPP surat tanda terima laporan itu dilaporkan ke BRI, kebetulan negerinya BRI, terus apa namanya, biar nantinya bisa diproses itu. Jadi tugasnya sesuai dengan masing-masing, apakah advokat itu menggunakan lembaga atau pribadi. Kalau pribadi ya mungkin kerjanya hanya di pengadilan. Nah, ini Mas. Ya. Kemudian kasus-kasus apa lagi sih yang ya kelasnya berat lah bagi Mas Nova ketika menemui kasus tersebut? Kalau yang berat belum pernah, Mas.